Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali JKI Host. Pada hari ini, mari saya undang semua jamaat Tuhan ya dimanapun. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita, untuk menyembah Tuhan kita, karena Dia yang layak kita sembah. Kita harus percaya dimanapun Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita untuk memberkati ibadah kita. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita berdoa dan mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dan berdoa untuk persembahan buat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa. Kami serahkan semua di tangan Engkau. Karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan yang Kau berikan ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk memberkati persembahan kami ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan-Mu yang memberi persembahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu, pekerjaan untuk nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau Tuhan membuka ibadah kami siang hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati semua kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap mulut bibir kami Bapa. Layakan setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan Kau selalu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mau buka ibadah kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersukacita dalam Tuhan, amin. Karena Dia kita dapat menikmati hari ini, kita bersukacita dalamnya, amin. Mari kita angkat suatu pujian sukacita karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Haleluya, ku puji nama-Mu, Allah yang selamanya menjadi perlindunganku. Lengan-Mu yang kuat, itu yang menopang aku. Tuhanlah perisai bagiku. Amin. Mari kita pujian lebih lagi sukacita dan Tuhan. Sukacita, amin. Karena Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatanku. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganku. Haleluya. Haleluya, ku puji nama-Mu, Allah yang selamanya menjadi perlindunganku. Lengan-Mu yang kuat, itu yang menopang aku. Tuhanlah perisai bagiku. Amin. Haleluya, ku puji nama-Mu, Allah yang selamanya menjadi perlindunganku. Lengan-Mu yang kuat, itu yang menopang aku.
setia selalu kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya. Hati yang baru, oh, oh, hati yang taat, oh, oh, ku dapatkan hanya dalam-Mu. Hati yang baru, hati yang baru, oh, oh, hati yang taat, oh, oh, ku hidupi dalam-Mu. Dalam hidupku, ku rindu rencana-Mu terjadi di dalamku. Ku mau setia selalu kepadamu, sekarang sampai selama-lamanya. Hati yang baru, oh, oh, hati yang taat, oh, oh, ku dapatkan hanya dalam-Mu. Hati yang baru, oh, oh, hati yang taat, oh, oh, ku hidupi dalam-Mu. Lagi ya. Hati yang baru, oh, oh, hati yang taat, oh, oh, ku dapatkan hanya dalam-Mu. Hati yang baru, oh, oh, hati yang taat, oh, oh, ku hidupi dalam-Mu. Ku hidupi dalam-Mu. Ku hidupi dalam-Mu. Benar, mari kita setting hati kita untuk terus taat kepada Tuhan, untuk tekun dan rajin menyembah Tuhan, karena kita semua butuh Tuhan, ya kan? Berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Mari waktu ini kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, dekati Tuhan kita. Lagu baru ini biar menjadi berkat untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Nyanyikan bersama. Yang ku rindukan menyembah-Mu, yang ku senangi kediaman-Mu, Tuhan. Tuhan, ini hatiku yang baru, rajin menyembah-Mu, rajin memuji-Mu. Ku mau selalu rajin untuk bersekutu dengan-Mu, rindu menyembah-Mu, rindu memuji-Mu. Tuhan, ini hatiku yang baru, Yang ku rindukan, yang ku rindukan menyembah-Mu, yang ku senangi kediaman-Mu, Tuhan. Tuhan, ini hatiku yang baru, rajin menyembah-Mu, rajin memuji-Mu. Ku mau selalu rajin untuk bersekutu dengan-Mu, rindu menyembah-Mu, rindu memuji-Mu. Tuhan, ini hatiku yang baru, rajin menyembah-Mu, rajin memuji-Mu. Ku mau selalu rajin untuk bersekutu dengan-Mu,
rindu menyembahmu, rindu memujimu. Tuhan, ini hatiku yang baru. Tuhan, Kaulah kekasihku. Tuhan, Kaulah rinduku. Rajin menyembahmu, rajin memujimu. Ku mau selalu rajin untuk bersekutu denganmu. Rindu menyembahmu, rindu memujimu. Tuhan, ini hatiku yang baru. Tuhan, ini hatiku yang baru. Tuhan, ini hatiku yang baru. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Engkaulah ya Allah yang kami sembah, yang kami puja. Kami sukai kediaman-Mu, kami senang ada dalam hadirat-Mu. Tuhan, hadirat-Mu indah, membawa damai, memberi kekuatan baru, memberikan kami jalan. Biarlah kesukaan kami ialah hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kesukaan kami berada di dekat Engkau. Biarlah Tuhan kami tekun mencari Engkau, mencari wajah-Mu, mendekat kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Untuk kami datang dan bertekun mencari Engkau, maka Engkau Tuhan akan menyatakan diri-Mu kepada kami. Kami akan bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan menyembah Engkau. Kami mau hari-hari kami penuh dengan penyembahan akan Engkau. Anak-anak Tuhan yang terkasih, ayo kita sembah Tuhan lagi dengan lagu ini. Rajin menyembah-Mu. Rajin menyembahmu, rajin memujimu. Ku mau selalu rajin untuk bersekutu denganmu. Rindu menyembahmu, rindu memujimu. Tuhan, ini hatiku yang baru. Tuhan, ini hatiku yang baru. Tuhan, ini hatiku yang baru. Mari kita satukan hati kita bersyafaat. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk bangsa kita, untuk gereja-gereja Tuhan. Doa-Mu diperhitungkan, doa-Mu dan doaku sangat berarti. Mari naikkan doa kita bersama. Tuhan, kami mau bersepakat bersama-sama menaikkan suara kami, membawa hati kami, berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Tuhan, gereja-gereja-Mu di hari-hari ini biar tidak semakin lesu, tidak menjadi kendor, tapi memiliki roh yang menyala-nyala melayani Tuhan, tidak jemu-jemu dalam berbuat baik, mengabarkan Injil dalam berbagai bentuk. Berkati setiap perkabaran Injil yang dilakukan oleh gereja-Mu, baik secara bersama maupun sendiri ya Tuhan. Biar Kau berkati pelayanan-pelayanan yang ada yang dikerjakan, pelayanan onsite, pelayanan online, penginjilan di jalan-jalan, penginjilan di desa, di kampung, di kota, atau di daerah lokal kami. Tuhan, kami berdoa, kami rindu Injil kerajaan-Mu sampai ke seluruh dunia Tuhan, dan siap menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Kami rindu banyak jiwa mendengarkan firman-Mu, banyak jiwa mendengarkan kabar baik keselamatan daripada-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu tekun Tuhan, memberitakan firman, melakukan amanat agung Tuhan, menginjil Tuhan kepada teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang sekeliling kami
kami, dengan cara hidup kami Tuhan, dengan perkataan kami Tuhan, dan kesetiaan kami dalam beribadah Tuhan, di dalam ketulusan kami, integritas kami, karakter kami Tuhan. Biar kami tetap menginjil ya Tuhan. Kuatkan kami, kuatkan kaki kami untuk pergi memberitakan Injil. Kuatkan hati kami Tuhan, menanggung beban yang datang daripada Tuhan, membawa doa-doa buat jiwa-jiwa ke hadapan-Mu Tuhan. Kuatkan lutut kami Tuhan untuk bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan, membawa segala pergumulan yang ada Tuhan. Biar umat-Mu menjadi kuat, menjadi umat Tuhan yang kuat, tidak menyerah Tuhan, tapi kuat untuk berperang, kuat untuk maju, kuat untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan juga. Kau berkati bangsa dan negara kami juga, tempat di mana kami tinggal Tuhan, tempat di mana kami bekerja juga ya Bapa. Kau berkati Indonesia, Kau berkati Australia, kami memberkati pemerintahan yang ada, kami berkati masyarakat yang ada kerukunan di dalamnya, ada kasih setia Tuhan, ada campur Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada pimpinan Roh Kudus, ada hikmat yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, membangun dan mengembangkan kota-kota yang ada, tempat-tempat yang ada, perekonomian Tuhan, politik, budaya, pendidikan Tuhan, kesehatan dan yang lain-lainnya diberkati, semakin mendapatkan kasih setia Tuhan, mendapatkan kemurahan hati Tuhan, dan semakin dibawa kepada rencana Bapa. Berkati ya Tuhan bangsa kami, tidak hanya bertahan tapi juga maju Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain juga. Terima kasih Tuhan, dan berkati setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kalau ada yang sakit hari-hari ini, biar dia mendapat kekuatan yang baru, mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Pulihkan Tuhan, baik secara jiwa, secara roh, bahkan secara fisik ya Tuhan. Organ-organ tubuh yang ada, kesehatan tubuh yang ada diberkati, pulih ya Tuhan, dan menjadi kuat. Terutama iman kami pulih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sedang tawar hati itu, tidak punya semangat Tuhan, tidak punya arahan lagi, hilang fokus. Berkati Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami hujan pertobatan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, tuh firman yang akan diberitakan Tuhan, Engkau memberkati pemberitaan firman ini sampai masuk ke dalam hati kami, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh, buah pertobatan, buah keselamatan dalam diri anak-anak-Mu ya Bapa. Biar kami punya telinga seorang murid Tuhan, yang mendengarkan akan pengajaran-Mu. Kami punya hati seorang murid, hati yang baru, hati yang mau taat senantiasa kepada Tuhan, dan mengerjakan firman yang kami dengar. Berkati ya Bapa juga perjamuan kudus yang akan kami lakukan Tuhan setelah firman. Kau memberkati, mempersiapkan, kami siapkan hati kami siapkan diri kami untuk terus berada dalam persekutuan dengan Tuhan melalui darah anak domba. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, dan Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali saya Fani bisa ketemu kalian lagi untuk sharing firman minggu ini. Sebelum kita sharing, mari kita buka di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman yang saat ini kami dengar ya Tuhan, bahkan yang Engkau pakai melalui hamba-Mu ini Bapa, dikuduskan dan disucikan ya Tuhan. Setiap perkataan ya Bapa hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga Roh Kudus yang bekerja dalam setiap pembagian firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Minggu ini saya mau sharing tentang sesuatu yang kadang kita memikirkan gitu, apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tema sharing saya minggu ini adalah pelajari bahasanya. Nah, kalau saya bilang pelajari bahasanya, mungkin kalian semua berpikir Fani lagi ngomongin mungkin suruh belajar bahasa Inggris, atau ya seperti kita ketahui ya, kita kan tinggal di Australia. Mungkin bahasa Inggris adalah sesuatu yang menjadi momok yang menakutkan, terutama bagi orang-orang yang baru datang ya. Yang baru datang itu kan mereka harus cari pekerjaan untuk sekolah, dan bahasa Inggris adalah bahasa yang harus kita kuasai. Walaupun bagaimanapun ya kita benci tapi rindu gitu. Sebenarnya kita nggak mau belajar, tapi kita rindu juga, soalnya
kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris juga susah, nanti minta tolong teman atau apa. Makanya kita juga benci tapi rindu, istilah katanya. Nah, untuk mempelajari suatu bahasa, kita butuh ketekunan ya. Butuh ketekunan juga tahu kunci-kunci yang harus kita pelajari gitu. Nah, sekarang ini kita mau belajar tentang apa sih yang bahasa yang kita mau pelajarin hari ini, yang kita mau kita bagikan sesuai dengan firman Tuhan dan apa kata Alkitab ya. Jadi apa sih itu bahasa? Bahasa itu adalah alat komunikasi ya. Jadi alat komunikasi itu nggak selalu menggunakan bahasa, maksudnya nggak selalu berkata-kata gitu. Kadang alat komunikasi itu seperti bahasa isyarat atau kode-kode, bahkan tulisan atau apa, itu hanya dimengerti oleh orang-orang yang ada di lingkungan tersebut gitu. Nah, jadi bahasa ini adalah sangat penting untuk alat berkomunikasi. Nah, sejauh mana Anda belajar bahasa, jadi semakin Anda fasih di bahasa itu, semakin orang tahu, semakin jelas dari mana kita berasal gitu. Jadi kalau kita bahasa Indonesianya sangat fasih, sudah jelas kita nih orang Indonesia gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia kita kurang fasih, pasti orang bertanya gitu, kamu aslinya sebenarnya dari mana gitu? Apakah misalnya kita orang luar atau enggak kita ada di Australia ini ya. Jadi kalau bahasa Inggris kita lancar sekali, orang sudah tahu kita ini memang dari sini gitu. Tapi kalau kita imigran dari Indonesia atau dari negara mana, kita datang ke Australia itu bahasa Inggris kita kan masih kurang fluently. Jadi orang akan tahu gitu, kamu ini sebenarnya originalnya dari mana atau apa. Itu akan menjadi satu pertanyaan. Nah, saat ini saya mau membahas ya, itu kan bahasa yang ada di dunia ini ya. Saya mau membahas sedikit bahasa surgawi lah, bahasa surgawi. Jadi tuh kalau kita di surga itu sebenarnya apa sih bahasanya atau apa sih yang kita pelajarin gitu. Nah, ini bukan sekedar bahasa, tapi sepertinya itu seperti sesuatu yang kita mau tahu gitu. Kita udah latihan belum nih selama di dunia ini gitu. Jadi kalau kita nanti suatu saat kita berada di surga, kita ini sebenarnya tahu gitu apa sih yang mereka bincangkan, apa yang mereka bicarakan. Hopefully itu bisa membuat imajinasi kita itu sampai ke sana ya. Nah, saya mau buka dari 1 Korintus 13 ayat 1. Saya bacakan ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Oh, ternyata Fanny udah jauh-jauh ngomong segala macam, ternyata intinya kasih toh gitu. Jadi benar. Jadi dari semua bahasa atau apa segala macam, ada satu bahasa yang akan kita pakai selama-lamanya gitu. Mungkin sampai berada di surga pun bahasa ini akan menjadi satu lingkungan atau sesuatu yang akan membuat kita terbiasa. Itu adalah kasih ya. Jadi kalau di dunia aja ada ya namanya love language. Love language itu dikarang oleh Gary Chapman. Nah, saya nggak mau bahas tentang itu karena itu akan ada, mungkin Anda bisa baca bukunya yang 5 Love Language. Jadi setiap orang punya love language sendiri gitu. Nah, kalau manusia aja punya, apalagi Tuhan. Nah, Tuhan juga punya bahasa kasih ya. Jadi bahasa kasih seperti inilah alat komunikasi Bapa kita di surga gitu. Jadi kalau kita mempunyai kasih, orang tahu siapa sih kita berasal dari mana sih, orang akan tahu gitu. Jadi bahasa kasih itu adalah bahasa yang kita mau pelajari selama kita berada di dunia ini, masih diberi kesempatan
untuk berkarya di dunia ini, kita mau belajar bahasa kasih itu. Jadi apakah kasih itu? Kita baca di ayat selanjutnya ya, di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oh, jadi ini ya ceritanya yang saya mau bahas itu. Kenapa sih repot-repot bahasa sampai lingkungan segala macam, kalau cuman intinya kasih. Karena sering sekali khotbah tentang kasih ini kita dengar, terutama dari 1 Korintus 13 ini. Jadi ini adalah ayat yang paling umum tentang kasih. Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih ini, ya kita bukan cuma belajar gitu, tapi kita lakukan. Ya susah ya bahasanya gitu kalau kasih itu. Tapi sesusah apapun bahasanya, kalau kita mau jadi warga negaranya, pasti kita pelajari ya. Apalagi kita mau jadi warga negara surga yang dipakai gitu untuk bahkan orang-orangnya ini pelaku semua gitu. Nah, oke, saya ada cerita ya. Jadi seorang anak muda gitu ya, dia menyala-nyala gitu melayani Tuhan. Dia sedang menyala-nyala melayani Tuhan. Terus dia berdoa, Tuhan, pakailah hidupku Tuhan. Kau kirim aku kemana aja, aku mau melayanimu gitu. Bahkan kau kirim aku ke pedalaman atau kemana yang engkau inginkan, aku pasti mau gitu. Aku cinta Tuhan segala macam. Ketika dia selesai berdoa, pintu rumahnya diketuk oleh tetangganya kan. Pak, maaf nih, ganggu nggak? Oh enggak, ada apa ya Pak? Ini rumah saya listriknya dimatiin, Bapak bisa nggak pinjemin saya uang gitu? Terus anak muda ini bilang, waduh Pak, saya juga anak kuliah Pak, mungkin saya nggak ada uang untuk bantu Bapak, maaf ya Pak ya. Tutup pintunya. Jadi ditolak oleh anak muda ini ya. Terus hari kedua dia berdoa lagi, Tuhan, kapan Tuhan waktunya? Aku sudah siap untuk melayanimu. Kemanapun engkau utus aku mau pergi. Setelah dia selesai berdoa, telepon berdering. Pamannya telepon, Dek, ini nenek kan masih sakit, sudah berbulan-bulan sakit. Nah, ini udah 1 minggu yang lalu kan kamu tahu nenek ini di rumah sakit udah 1 minggu. Nah, besok kira-kira sekitar 2 hari deh, omnya ada urusan, gak bisa jaga nenek di rumah sakit. Kamu bisa gak ya jagain di rumah sakit? Sebab kayaknya cuman kamu deh yang bisa. Terus si anak muda ini berpikir, waduh Om, maaf Om, besok saya ada pelayanan di gereja. Ini saya harus mementingin Tuhan Om, daripada ya nenek bisa lah Om ditinggal sama suster atau sama tante. Sebab saya benar-benar gak bisa Om, pelayanan itu penting bagi saya. Oh gitu ya Dek, oke Dek, kasih ya Dek. Tutup. Hari ketiga berdoa lagi anak muda ini, Tuhan, aku sudah berjanji, aku mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau melayani Tuhan. Aku mau deh Tuhan suruh kemana aja. Terus dia kok tiap kali dia berdoa gak pernah dengar gitu ya. Akhirnya dia mulai berpikir, tapi sudahlah, mungkin belum waktunya.
Nah setelah dia selesai berdoa, adiknya datang bilang gini, "Kak, maaf ya kak, ada kabar buruk." "Ah, ada apa nih?" "Saya barusan nabrak motor kakak. Motornya ya lumayan parah sih kak keadaannya." Langsung anak muda ini marah banget sama adiknya. "Kamu ini gimana sih? Udah tahu motor ini baru aku beli, terus kamu rusakin, kamu ini bener-bener deh." Wah, segala macam dikeluarin anak muda ini terhadap adiknya, walaupun adiknya udah terus minta maaf. Udah. Besokannya anak muda ini berdoa lagi. Tapi kali ini dia berdoanya udah mulai gerah sama Tuhan. Tuhan, ini sebenarnya aku ini mau dipakai gak sih? Kapan lagi ketemu orang seperti aku? Terus ini sih cerita aja ya, bukan kejadian sesungguhnya. Tuhan akhirnya menjawab dari surga. "Kamu itu dari hari pertama doa kamu kepada aku sudah jawab. Aku kirim tetanggamu. Hari kedua aku udah kirim om. Bahkan hari ketiga aku udah kirim adikku. Jadi kamu yang gak ngerti, dari hari pertama kamu itu aku tuh gak kirim kamu jauh-jauh loh. Aku cuman kirim kamu di sekitar kamu. Di sekitar kamu aja kamu gak bisa handle. Bagaimana kamu bisa melayani yang jauh, yang kamu gak kenal, orang asing yang kamu gak kenal. Sedangkan orang-orang yang kamu kenal aja kamu gak bisa handle, kamu gak bisa melayani. Nah, jadi yang kita bahas dari cerita anak muda ini adalah kasih, gitu. Kalau dia punya roh yang menyala-nyala, wah seperti Petrus gitu, wah Tuhan, pokoknya aku nggak mau ninggalin Engkau segala macam. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih. Jadi dia lebih memikirkan bagaimana sih untuk mengasihi orang sekitarnya, supaya tahu kita ini dari mana kita berasal. Mari kita buka di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Jadi kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan sampai mati di kayu salib itu adalah kasih. Nah, seperti kita ketahui ya, di 1 Korintus yang kita baca sebelumnya, di ayat 4-7, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, tidak menggagahkan diri, dan sebagainya. Nah, itu kita mau belajar bagaimana kita kerjakan, karena itu adalah bahasa kasih yang akan kita pakai di surga nanti. Nah, bagaimana caranya mempelajari dengan mudah? 1, mengenal pribadi kasih itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya yang menciptakan kasih, bahasa kasih itu tersebut kepada dunia ini. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus sendiri udah buktikan bahwa dia itu mengasihi, tidak peduli siapa yang mengecewakannya, yang meninggalkannya, bahkan yang menolak dia, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Jadi bagaimana kita mempelajari bahasa itu dengan mudah adalah 1, mengenal pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. 2 adalah meneladani perbuatannya, gitu. Meneladani perbuatan Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu perbuatan Tuhan Yesus? Kita baca firman, kita tahu perbuatan Tuhan Yesus. Apa sih teladan yang kita bisa ambil dari Tuhan Yesus? Kita akan kenal dari kita membaca firman. Jadi meneladani perbuatan Tuhan Yesus adalah poin nomor 2. Jadi kalau Tuhan Yesus aja bisa di ujung kematian masih bisa mengasihi dan mengampuni orang lain, ya, apalagi kita kadang disentuh, dicubit aja enggak, ya kan? Cuman udah kecewa gitu, kecewa sama orang lain, entah kecewa sama suami, istri, orang tua, saudara, bos, siapa aja gitu. Kita ini nggak sampai
disakiti loh, sampai ya mungkin ada situasi yang lain itu, misalnya kalau di persekusi ya di negara-negara yang kekristenan ditolak, itu lain cerita ya. Tapi kita ini di lingkungan yang kita ambil standar normal itu. Jadi perasaan itu untuk mengasihi agak sulit gitu kalau kita dikecewakan. Nah, bagaimana supaya kita enggak sulit untuk tidak kecewa? Maksudnya gimana supaya kita tidak sulit untuk kalau kita dikecewakan kita masih strong, yaitu meneladani Tuhan Yesus. Dia itu sampai mati di kayu salib, dia tetap memberikan kasih itu bahkan kepada orang yang membunuhnya. Yang ketiga adalah mari kita baca dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi menjadi pelaku firman adalah hal yang terpenting di poin nomor 3. Melakukan dan mengerjakan kasih itu sendiri adalah latihan tiap hari ya. Jadi sabar itu dilatih tiap hari, murah hati dilatih tiap hari, tidak sombong itu juga dilatih. Itu nggak mungkin kita tiba-tiba begitu kita terima Tuhan Yesus langsung sombong kita hilang ya, langsung kita murah hati banget, langsung kalau orang salah sama kita langsung melupakan gitu. Jadi seperti yang kita tahu kan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, itu dilatih tiap hari. Jadi di Yakobus Rasul Paulus bilang, kalau kamu cuman menjadi maksudnya harus jadi pelaku firman, bukan jadi pendengar saja gitu. Kalau jadi pendengar saja, kamu ini menipu diri kamu sendiri. Cuman ngomong aja, seperti saya nih, saya ngomong aja gitu. Saya cuman ngomong, tapi begitu di luar, saya lupa, saya nggak sabar gitu kan. Nah, ini bukan berarti saya ngomong saya langsung wah saya orangnya sabar, enggak juga. Dilatih gitu loh. Mungkin hari ini gagal, besok berhasil, besoknya lagi berhasil. Di hari ke-10 gagal lagi karena dikecewakan gitu. Nah, itu harus dilatih setiap hari. Nah, kalau kita udah latih, akan menjadi suatu kebiasaan ya untuk mengerjakan kasih itu sendiri. Nah, keempat, kita baca di Roma 5 ayat 8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus ini menunjukkan juga dia itu rela berkorban gitu, rela berkorban untuk mati bagi orang yang dia nggak kenal, bagi orang yang mungkin dia nggak balas juga kebaikan pengorbanan ini juga nggak dibalas juga. Nah, karena kita sedang mempelajari bahasa kasih yang ada di surga, kita mau belajar rela berkorban. Nah, rela berkorban dan tidak mengharapkan kembali balasan. Jadi kalau kita itu berbuat baik, misalnya kita nih perhatian sama orang, terus orang itu nggak ada arah balik gitu, kita nggak usah, aku sih udah nggak mau lagi sama dia karena dia itu mau menang sendiri, aku harus baik sama dia terus sedangkan dia nggak baik sama aku. Nah, kita berusaha untuk meneladani Tuhan Yesus. Nah, seperti dia bilang, Kristus itu telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita misalkan berkorban sama orang itu, tapi orang itu belum berubah gitu loh. Kita nggak usah pikirin balasannya. Ya memang nggak gampang ya, namanya manusia ya, masih darah dan daging, pasti nggak gampang. Tapi kita mau belajar. Nanti kalau suatu saat kita dipanggil di surga nanti, kita udah bebas tuh. Kita akan ketemu musuh besar kita nih di jamuan makan di surga. Kita udah nggak ada masalah sama dia. Hatinya udah bebas ya. Jadi kita bayangin nih, Stefanus ketemu Rasul Paulus.
Kira-kira dia masih bermasalah nggak? Dulu kamu yang bunuh saya ya di dunia. Mungkin nggak Stefanus seperti itu? Enggak. Dia sudah punya kasih sebelum dia dipanggil Tuhan ke surga aja, dia udah berdoa, Tuhan ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, sama seperti Tuhan Yesus berkata. Nah, ketika Stefanus ketemu Rasul Paulus di surga, bisa dibayangkan ya, udah no problem ya. Kita juga sama nih, suatu saat kita berada di surga, kita udah no problem nih dengan orang-orang yang misalnya bermasalah sama kita, yang pernah menipu kita, yang pernah menyakiti kita, yang pernah, pokoknya hidup kita ini hancur sama orang tersebut. Ketika kita suatu saat kita nggak tahu orang itu tiba-tiba ya bertobat, terima Yesus dan melayani, kita nggak tahu, atau apapun alasannya kita sudah di tempat yang berbeda. Ketika kita ketemu lagi di surga sama orang tersebut, kita punya bahasa kasih, bahasa yang ada di surga itu, yaitu mengasihi. Jadi sudah tidak lagi menyimpan apa yang ada kita alami di dunia ini, karena kita sudah latihan di dunia untuk mengasihi itu. Nah, jadi kita mau belajar ya bahasa kasihnya. Jadi pelajari bahasanya, bukan bahasa secara komunikasi, secara perkataan atau apa. Pelajari bahasanya adalah gaya hidup, bisa dikatakan gaya hidup, gaya yang dipakai di mana orang-orang tersebut berasal. Kita bisa tahu, dengan kasih itu kita bisa tahu siapa orang-orang ini, dari mana mereka berasal, siapa Tuhannya. Kita pasti tahu gitu. Nah, itu memang gak gampang ya, seperti saya bilang ya, kita harus belajar dengan 4 hal tadi, yaitu 1, mengenal pribadi kasih Tuhan Yesus sendiri. Kedua, meneladani perbuatan Tuhan Yesus. Dengan meneladani perbuatan Tuhan Yesus, mungkin kita bisa belajar untuk bagaimana dalam situasi-situasi yang sehari-hari kita kerjakan. Ketiga, melakukan dan mengerjakan kasih itu sendiri. Latihan setiap hari ya. Keempat, rela berkorban, tidak mengharapkan kembali. Nah, itu semua 4 hal yang bisa saya bagikan. Kalau kita mau lancar, kita mau bahasanya fluently, ya kita 4 hal ini tadi kita penuhi supaya bahasa kasih kita ini penuh. Jadi ketika kita sudah tugas kita sudah selesai di dunia, kita no problem lagi untuk mengasihi itu. Sangat kecil, maksudnya sangat gak susah gitu. Sekian dari sharing saya, firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan melanda semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih Tuhan sulit Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Masih sulit ya Tuhan untuk hidup ya Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan, itu bahasa kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan Tuhan kami kekuatan Tuhan, berikan kami Tuhan kemampuan Tuhan untuk mengerjakan, untuk melatih kasih kami seperti Engkau Tuhan yang sudah mengajarkan terlebih dahulu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang kecewa Tuhan, yang sedang kepahitan ya Tuhan, yang sedang tidak bisa Tuhan untuk mengasihi ya Bapa. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah hati mereka ya Tuhan. Pulihkan hati mereka, Kau kasih ya Tuhan hati yang baru ya Tuhan, sehingga kasih-Mu mengalir memenuhi ya Tuhan hati anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, God bless you. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Dan biar kita semua disegarkan oleh firman Tuhan, dan kita semua yakin bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Biar kita melakukannya dengan penuh penghormatan dan penuh dengan pengertian. Kepada para kepala keluarga, boleh mulai membagikan kepada anak-anak saudara, kepada istri saudara, kepada setiap orang yang ada di rumah saudara. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita.
dan dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darahmu Tuhan yang telah terpecah bagi kami. Terima kasih Tuhan buat bilur-bilurmu Tuhan Yesus yang menyembuhkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau Tuhan Yesus yang telah baik, begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan yang selalu Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darahmu ini Tuhan masuk ke dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami dimerdekakan, kami dikuatkan Tuhan, kami disembuhkan Tuhan Yesus, kami dipulihkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika rohmu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami akan tampil menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu sebentar, kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Menyembahmu yang ku senangi, kediamanmu Tuhan. Tuhan, ini hatiku yang baru, rajin menyembahmu, rajin memujimu. Mau selalu rajin untuk bersekutu denganmu, rindu menyembahmu, rindu memujimu. Tuhan, ini hatiku yang